Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Kurniawati Soleha, jurusan Syariah Reguler BNIM 2011020108. Baiklah, saya akan menjelaskan materi sosiologi hukum yang pada bab pertama itu mengenai definisi, pengertian, dan karakteristik sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum dari sudut sejarah. Sosiologi hukum untuk pertama kali diperkenalkan oleh seorang Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Objek sosiologi hukum. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Fungsi sosiologi hukum secara filosofis, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum. Misalnya, hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan. Berfungsi secara sosiologis atau empiris. Secara sosiologis atau empiris maksudnya adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum, di mana hukum itu diberlakukan. Secara yuridis adalah suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah hukum saling menunjuk yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, bab kedua tentang mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Aliran-aliran dalam sosiologi hukum, yang pertama aliran positif dan yang kedua aliran normatif. Peletak-peletak dasar sosiologi yaitu yang pertama Durkheim, yang kedua Duguid, Levy, dan Haureau, yang ketiga Max Weber dan Eugen Ehrlich, yang keempat O. W. Holmes, yang ketiga Roscoe Pound. Realisme hukum dan selanjutnya. Ada beberapa mazhab dewasa ini di Prancis. Studi-studi terbaru di lapangan sosiologi hukum pada umumnya memusarkan usahanya kepada suatu penguraian dari pencobaan dalam hukum kepada suatu studi mengenai corak-corak khas hukum serikat-serikat dagang yang berlawanan dengan hukum negara. Bab ketiga, tokoh-tokoh sosiologi hukum. Yang pertama tokoh Eropa Barat, yaitu Karl Marx, Henry Esmond, Emile Durkheim, Max Weber. Yang B, tokoh Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes. Yang kedua Benjamin Nathan Cardozo. Selanjutnya Roscoe Pound. Bab 4, mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Ada 3 cara kajian: normatif, kajian filosofis, dan kajian empiris. Bab kelima, struktur sosial dan hukum. Kaidah-kaidah sosial dan hukum yang mengatur pribadi manusia dan terdiri dari kaidah kepercayaan dan
kesusilaan. Lembaga-lembaga masyarakat yang diantaranya adalah dari sudut perkembangannya, lembaga dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, dari sudut penerimaan masyarakat, perbedaan antara general institution dan restricted institution. Dari fungsinya terdapat pembedaan antara operative institution dan regulative institution. Kelompok-kelompok sosial dan hukum. Interaksi manusia berlaku timbal balik yang artinya saling mempengaruhi satu sama lain, yang dengan demikian maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga-warga lainnya. Terdapat beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu. Ada struktur, ada perangkat kaidah-kaidah, dan menghasilkan sistem tertentu. Bab 6. Budaya hukum dan penegakan hukum. A. Budaya hukum. Pedoman yang harus kita pegang dalam hal ini, sebaik apapun hukum yang dibuat, pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan, serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Yang B. Penegakan hukum. Menurut Sujono Sukamto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, dan tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Beberapa faktor yang saling terkait sangat erat, yaitu yang pertama, hukum dan aturannya sendiri, sehingga diperlakukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua, fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai. Yang ketiga, kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri. Yang keempat, mental aparat dan penegak hukum. Bab 7. Perkembangan hukum Indonesia dalam kondisi modernitas dan menuju tatanan hukum responsif. A. Tatanan hukum pada masa Hindia Belanda. Yang kedua, tatanan hukum dan pada masa penjajahan Jepang. Yang ketiga, tatanan hukum sejak tahun 1945 sampai 1998. Bab 8. Paradigma hukum. A. Hukum sebagai sistem nilai. Salah satu paradigma hukum adalah nilai, sehingga hukum dapat dilihat secara sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. B. Hukum sebagai ideologi. Paradigma ideologi dalam hukum juga dijumpai dalam bidang hukum kontrak. C. Hukum sebagai rekayasa sosial. Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20 ini. Tidak seperti halnya dalam suasana tradisional, di mana hukum lebih merupakan pemadanan atau kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat. Hukum sekarang sudah menjadi sarana yang saraf dan keputusan politik. Bab 9. Perubahan-perubahan sosial dan hukum. A. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat itu. B. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok yang
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. C. Hukum sebagai sarana pengatur perilakuan atau perikelakuan. Merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. D. Batas-batas penggunaan hukum. Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegak hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Bab 10. Hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi. Hukum A. Hukum, kelas, dan kekuasaan. Dalam analisis hukum, masalah utama yang diusungnya adalah masalah-masalah tentang hubungan antara hukum dan kelas, serta hakikat ideologi. Hukum menggilas kaum miskin dan kaum kaya menguasai hukum. Menurut Oliver Goldsmith, ia merupakan salah satu seorang penyair abad ke-19. Banyak teori konflik sosiologis mengandalkan pada identifikasi yang sama. Sebuah tindakan akan didefinisikan sebagai tindakan pidana jika kepentingan kelas penguasa mendefinisikannya demikian. Dan pernyataan-pernyataan yang yudisial pada berbagai zaman membuat pernyataan Marx yang menyebutkan bahwa jurisprudensi tak lain adalah kehendak dari kelas Anda yang dibuat menjadi hukum bagi semua kelas. Kekuasaan dan hukum merupakan hal yang memiliki relevansi yang kuat. Jika hukum tanpa kekuasaan adalah lampu, namun kekuasaan tanpa hukum merupakan kekuasaan belaka. Hukum memerlukan sesuatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di suatu pihak dan norma-norma sosial lainnya dengan norma agama. B. Hukum dan ideologi. Studi ideologi tentang hukum pada dasarnya memfokuskan perhatian pada pengaruh gagasan-gagasan yang akan tetapi, ia tidak memperlakukan gagasan-gagasan ini sebagaimana adanya. Ideologi cenderung mengasumsikan bahwa perspektifnya, setidaknya yang berhubungan dengan bidang pengalaman tertentu, adalah menyeluruh dan lengkap. Bahwa visinya adalah benar dan tidak menjadi bagian dari perubahan. Ideologi adalah sebuah konsep yang luas dan ruang lingkupnya dan juga lebih spesifik daripada konsep-konsep dalam konsepsus masyarakat dan simbol-simbol sosial yang digunakan sebelumnya. C. Individualisme hukum. Perjalanan individualisme ini berbeda-beda dalam berbagai bidang hukum. Dan selama 1878, kontrak ketenagakerjaan di dalam hukum Inggris dipandang sebagai tawar-menawar yang secara setara dengan hukum. Sampai dikeluarkannya Undang-Undang Konspirasi dan Perlindungan Properti pada tahun tersebut adalah sebuah pelanggaran pidana bagi pekerja, tetapi tidak bagi pengguna tenaga kerja. Jika melakukan tindakan yang melanggar kontrak ketenagakerjaan dalam hukum tenaga kerja modern, kontrak tenaga kerja dilihat dari motif individualisme yang dilapisi dengan tambahan peraturan hukum pada konflik generasi antara kelompok-kelompok yang terorganisasi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.